Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Pratama. NIM saya 2210116066. Ekonomi Syariah kelas B, angkatan 2022. Pelajaran pengantar ekonomi mikro. Oke, kita langsung share screen. The market force of supply and demand. Force of demand. Apa itu permintaan? Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga tertentu, tingkatan pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Secara umum, jenis permintaan adalah dikelompokkan menjadi dua. Pertama, permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Kedua jenis permintaan dilihat dari siapa yang melakukan permintaan dan jumlah konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang itu sendiri, perubahan harga barang yang berkaitan dengan pendapatan dan daya beli masyarakat, populasi penduduk, selera konsumen, adanya barang pengganti tingkat kebutuhan terhadap suatu barang, mode atau tren. Apa itu penawaran? Dalam arti ekonomi, penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan pada tingkat tertentu. Secara umum, jenis penawaran adalah terbagi menjadi dua, yaitu penawaran perorangan dan penawaran pasar. Penawaran perorangan adalah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual dalam menawarkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran pasar adalah keseluruhan penawaran yang didapat dari penjumlahan penawaran perorangan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Sebagaimana permintaan, maka penawaran pun dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah sebagai berikut. Harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya faktor, produksi tingkat teknologi, keuntungan yang diharapkan, adanya tingkat persaingan harapan pasar. Hukum permintaan dan penawaran. Jika semua asumsi diabaikan, ceteris paribus, jika harga semakin murah, maka permintaan atau pembeli akan semakin banyak. Pun sebaliknya, jika harga semakin murah, maka penawaran akan semakin sedikit. Hal ini terjadi karena semua ingin mencari kepuasan keuntungan sebesar-besaran dari harga yang ada. Apabila harga terlalu tinggi, maka pembeli mungkin akan membeli sedikit karena uang yang diminta terbatas. Namun bagi penjual, dengan tingginya harga, ia akan mencoba memperbanyak barang yang dijual atau diproduksi agar keuntungan yang didapat semakin besar. Harga yang tinggi juga bisa menyebabkan konsumen atau pembeli akan mencari produk lain sebagai pengganti barang yang harganya mahal tersebut. Hukum permintaan adalah jumlah suatu barang selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang itu akan turun dengan asumsi faktor-faktor harga tidak berubah, konstan.
konstan, begitupun sebaliknya. Sementara hukum penawaran adalah hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah yang ditawarkan adalah positif. Artinya jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Pun sebaliknya jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga mengalami penurunan dengan syarat ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain yang dianggap konstan. Dengan demikian, hukum permintaan adalah ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Hukum penawaran berkebalikan dengan permintaan, yakni saat harga barang meningkat, akan mendorong meningkatnya penawaran suatu barang atau jasa. Jika suatu barang atau jasa harganya meningkat, maka produksi akan memasok barang lebih banyak. Sebaliknya, saat harga turun, mereka enggan mengurangi pasokan. Itulah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran. Bisa dikatakan bahwa model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Kelebihan permintaan dan penawaran. Pada kondisi equilibrium atau keseimbangan pasar yang terjadi adalah jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pada pembahasan keseimbangan pasar kita telah membahas kondisi keseimbangan. Pada kondisi ini cenderung harga barang sudah tidak berubah, jumlah permintaan dan penawaran pun tidak berubah. Namun pada pembahasan teori penawaran dan permintaan kita mengetahui bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah permintaan dan ada juga faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penawaran. Apabila suatu kondisi terjadi yaitu ada perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, maka kondisi keseimbangan pasar juga akan berubah. Keseimbangan pasar yang awalnya telah terbentuk akan bisa mengalami perubahan juga. Perubahan pada faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan bisa menyebabkan perubahan keseimbangan pasar. Dapat memahami konsepnya dulu kelebihan itu kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan adalah kondisi di mana jumlah permintaan lebih besar dibandingkan jumlah penawaran pada tingkat harga saat ini. Karena jumlah permintaan lebih besar, maka kondisi yang terjadi itu kekurangan barang. Barang yang ingin dijual oleh perusahaan pada kondisi ini lebih sedikit dibanding jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Ada beberapa penjelasan sebagai konsekuensi mengenai peristiwa kelebihan permintaan ini. Pertama, tingkat harga akan cenderung meningkat karena yang ingin membeli jumlahnya banyak, sedangkan jumlah barang yang diinginkan sedikit. Maka konsumen harus bersaing untuk mendapatkan barang tersebut. Karena adanya persaingan untuk mendapatkan barang, maka yang membayar paling tinggi yang akan mendapatkan, sehingga kenaikan harga akan terjadi. Alarmen kedua, karena tingkat harga meningkat, maka yang terjadi produsen akan meningkatkan jumlah penawaran barang. Dengan asumsi ceteris paribus, kenaikan harga barang yang semakin besar profit yang dapat produsen, ini dapat menjadi alasan produsen untuk meningkatkan jumlah penawaran barang. Ketiga, apa yang terjadi pada penjelasan 1 dan 2 di atas akan berlangsung hingga tercapai kondisi equilibrium atau keseimbangan. Harga akan cenderung meningkat sampai mencapai titik equilibrium pada titik E. Jumlah permintaan yang sebelumnya terjadi kelebihan permintaan, maka dengan naiknya harga akan mengalami penurunan jumlah permintaan. Penurunan jumlah permintaan ini terjadi hingga equilibrium sehingga jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Dan
dari sisi penawaran, jumlah penawaran barang oleh produsen akan meningkat hingga mencapai titik equilibrium. Kelebihan penawaran adalah kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan atau yang dijual produsen melebihi jumlah barang yang diminta konsumen pada tingkat harga saat ini. Kelebihan penawaran ini dapat dikatakan juga sebagai kondisi surplus. Ada kelebihan barang yang ditawarkan. Bila terjadi kelebihan penawaran, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan harga barang. Proses bagaimana harga barang yang bisa turun. Karena kelebihan penawaran ini bisa bermacam-macam motifnya dan mekanismenya. Namun intinya ya sama, yaitu kelebihan penawaran akan membuat harga barang menurun. Kesimpulan, kita dapat mengetahui apa itu penawaran dan permintaan. Kita juga mengetahui dampak kelebihan penawaran dan permintaan. Kita juga mengetahui hukum-hukum permintaan dan penawaran. Kita sudah berada di ujung acara. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada suara bising yang ada di sini, mohon dimaafkan. Maaf bila saya banyak salah dalam pembuatan video, dalam presentasi. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.